Alhamdulillah alamin. Saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah Nus yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, uhui adalah kata yang melekat pada komedian Anfiansa Komeng ketika dirinya masih membawakan acara spontan di salah satu televisi swasta beberapa tahun lalu. Kata uhui ini pun kembali menjadi viral usai Komeng maju sebagai calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Barat. Nampaknya teriakan uhui itu dilontarkan warga jutaan kali di berbagai daerah di Jawa Barat. Sebab berdasarkan data dari situs pemilu 2024.kpu.go.id, pada Kamis 22 Februari 24 lalu, pukul 21.01.06 WIB, jumlah suara yang masuk sebanyak 85.834 dari 140.457 TPS atau sebesar 61,11%. Komeng telah mendapatkan jutaan suara. Apakah ini merupakan fenomena unik dalam perhelatan politik? Apakah sosok Komeng akan merubah warna politik di negara ini? Keterlibatan menjadi seorang legislatif dengan tujuan mewujudkan hari komedi merupakan tujuan yang mulia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasat Institut Bung Iwan Januar. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nanang. Alhamdulillah sehat Bung ya. Mudah-mudahan sehat semua. Baik Bung, ini ada tokoh yang mungkin di masa muda kita ini sangat ya bikin layar kaca itu bergetar gitu ya dengan komedinya. Nah, dia adalah Komeng yang terpilih menjadi DPD anggota DPD Dapil Jawa Barat dalam pemilu 2024 dan nggak main-main suaranya mencapai jutaan suara. Oh. Apakah keinginannya agar Indonesia memiliki hari komedi nasional ini sesuatu yang baik atau bagaimana, Bung Iwan? Iya, baik. Para pemirsa kabar petang dimanapun berada, memang fenomenal ya. Perolehan suara yang diraih oleh komedian atau komika Komeng 1 juta suara lebih mengalahkan caleg dan juga caleg-caleg yang lain termasuk dari sesama DPD ini memang satu hal yang fenomenal untuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu sesuatu yang kira-kira bermanfaat, worth it atau tidak begitu ya, adanya kemudian Hari Komedi Nasional, ya saya pikir itu bukan sesuatu yang terlalu urgent ya, dan bukan sesuatu yang sebetulnya menurut saya itu esensial menjadi salah satu solving problem atau bisa mengatasi permasalahan tanah air. Begitu. Baik, Bung Iwan, foto unik dan ya lucunya Komeng ini mengundang gelak tawa bagi pemilih. Apakah dalam demokrasi popularitas adalah kunci dalam perbuatan suara publik, Bung Iwan? Iya, di dalam sistem pemilu di demokrasi, memang popularitas public figure itu salah satu faktor yang menentukan orang itu bisa naik atau tidak ke legislasi, ke Dewan Legislatif ya, ke DPR lewat kalau Komeng lewat fraksi DPD. Selain juga faktor-faktor lainnya. Tapi bagaimanapun memang salah satu faktor yang menentukan memang adalah popularitas. Dan komedian seperti Komeng itu kan beberapa generasi itu kenal mereka Komeng ya. Dan juga di tengah kebingungan orang memilih siapa caleg khususnya dari DPD untuk DPD yang mereka kenal ini kan juga menentukan. Kalau mereka kenal mereka akan pilih. Misalkan orang tidak kenal dengan si A gitu kan dia belum tentu akan milih. Tapi kalau orang kenal dengan si A dia punya relasi baik dia akan pilih seperti itu. Nah kalau
orang ini dia dikenal oleh lapisan yang sangat luas seperti Komeng, ini hampir semua orang kenal Komeng begitu ya. Sehingga kemudian faktor popularitas sangat menentukan ketika seseorang itu masuk ke dalam Dewan Legislatif ya di DPR di bagian DPD seperti itu. Jadi ini memang untuk demokrasi faktor public figure yang populer betul-betul itu bisa menguntungkan seorang kandidat untuk masuk terpilih ke fase Dewan Legislatif begitu, Bung Nanan. Baik, Bung Iwan, apakah fenomena Komeng ini menjadi sisi lain bagi dunia politik di tanah air, di mana sesuatu yang normal bisa tergeser oleh sesuatu yang sangat unik, yang itu menghibur, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bisa memenangkan hati rakyat. Jadi nggak butuh pinter, yang penting lucu. Apakah seperti itu? Ya, memang ini juga sebetulnya salah satu bentuk kebingungan dari publik ya. Jadi ketika publik itu disodori nama Fulan, si A, si B sebagai calon senator untuk DPD, juga legislatif ya DPR ya, DPR semua lapisannya sampai DPR di tingkat kota atau kabupaten, kan orang bingung, siapa? Nggak kenal mereka walaupun mungkin spanduknya, posternya, billboardnya di mana-mana, mereka tidak kenal. Beda dengan orang yang sudah demikian luas ya popularitasnya seperti katakanlah seorang aktor bintang film atau komedian yang sudah beberapa generasi, ya contohnya adalah Komeng begitu. Nah, faktor kebingungan ini yang kemudian akhirnya mendorong orang untuk memilih yang dia kenal tuh siapa begitu. Apalagi juga misalnya ya ada harapan lah mudah-mudahan ya dia bisa amanah, bisa jujur seperti itu. Jadi ini menggambarkan bahwa dalam demokrasi orang itu tidak lagi melihat baik itu yang memilih ataupun yang dipilih itu belum tentu kemudian tanda kutip ya mohon maaf itu dia bisa memberikan sebuah solusi untuk berbagai macam persoalan bangsa. Tapi bisa jadi karena memang itu menjawab kebingungan dari rakyat yang masuk ke bilik suara, milih siapa ya dia akan pilih yang dia kenal. Tapi apakah kemudian dia yakin bahwa si Fulan, si A, si B, si C yang dia pilih itu kemudian karena popularitasnya bisa mewakili dia dalam DPD kan DPD itu juga belum tentu semua orang juga tahu DPD itu apa sih begitu kan dan apa juga peran DPD saya pikir nggak semua orang yang nulis juga tahu gitu kan peran dan fungsi DPD itu tapi karena mereka ini sudah masuk ke bilik suara dan juga kemudian ada pikiran harus memilih ya mereka akan pilih orang yang dia kenal yang dia kemudian mungkin dia pikir resiko dari sisi kemudian tindak ya mungkin apa namanya curangnya segala macam itu rendah akhirnya dia pilih mungkin si A si B si C yang dia kenal ini memang gambaran betapa absurd ya jadi kacaunya memang demokrasi baik itu yang memilih ataupun yang dipilih sama-sama itu bisa jadi mereka belum tentu paham dan ngerti apa yang mereka lakukan yang mereka coblos yang mereka pilih Bang Nanang. Ya, Bung Iwan. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, eh, apakah politik ini menjadi bagian dari anomali politik di tengah arus demokrasi liberal yang hari ini merusak tatanan sosial masyarakat kita, Iya. Bung Iwan? Baik, ya tanpa mendegradasi ya kualitas para caleg ya yang mereka itu juga banyak dari kalangan selebritis ya. Nggak sedikit dari mereka juga memang ikut kursus dulu, ikut pelatihan-pelatihan dulu menjadi seorang calon legislatif itu banyak. Beberapa partai itu mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas calegnya seperti itu. Tapi dalam demokrasi ini memang faktor popularitas itu sangat besar sekali. Di Italia misalnya itu pernah ya ada kelihatannya sampai sekarang masih ya saya nggak mengikuti perkembangan politik di Italia ya itu ada namanya Partai Cinta. Nah Partai Cinta itu siapa pendirinya? Pendirinya bintang film porno terkenal yang di Italia perempuan begitu dan dia menang itu. Jadi anggota parlemen di Italia. Jadi karena ini juga menggambarkan sebetulnya kualitas isi kepala orang yang memilihnya itu ya. Jadi kalau memang memilih bintang film porno jadi anggota legislatif, jadi perwakilan wakil rakyat, ya menggambarkan bisa dia menggambarkan memang isi kepala yang memilihnya, atau kedua juga menggambarkan memang sudah masyarakat sudah muak begitu kan, sudah muak, sudah nggak peduli, nggak suka dengan para politisi yang warawiri di layar kaca, politisi yang janji ini janji itu gitu kan, akhirnya mereka pilihlah orang yang mereka anggap ini bisa memberikan resistensi atau perlawanan terhadap suasana politik yang ada di
tengah-tengah masyarakat. Jadi itu bisa dua kemungkinan. Satu karena memang itu sudah populer, kedua bentuk perlawanan orang sudah nggak peduli, udah muak begitu kan dengan elit politisi yang ada, dengan parpol yang ada. Begitu Bang Nanang. Baik, Bung Iwan, apakah dalam sistem demokrasi yang selalu mengandalkan tiga tas, yaitu Hmm. popularitas, elektabilitas, dan terakhir adalah isi tas. Ini nggak tahu ya isi tasnya apa kosmetik, apa dompet gitu. Biasanya Iya, paling dominan di era demokrasi liberal adalah penggunaan isi tas. Gitu. iya. Apakah ini berbahaya bagi pendidikan politik rakyat kita, Bung Iwan? Ya, ini memang menggambarkan bahwa kita sudah hampir satu abad ya merdeka, itu tidak ada peningkatan kualitas pendidikan yang memadai untuk rakyat. Jangan lupa bahwa golongan masyarakat Indonesia itu mereka mayoritas pendidikannya hanya sampai tingkat SMP SMA. Ya, ini saya tidak mendegradasi bahwa kualitas mereka itu kemudian buruk, bukan ya, tapi ini kan satu indikasi saja yang menunjukkan bahwa bagaimana rakyat kemudian mereka akan sulit diajak berpikir yang serius gitu kan, yang kemudian juga bisa mencari solusi untuk berbagai macam persoalan. Nah, di tengah-tengah masyarakat seperti itu, apalagi angka kemiskinan juga cukup tinggi di Indonesia ya, 24 juta sekian itu warga dalam kemiskinan, bahkan sekian juta kemiskinan ekstrim, maka bagi mereka sudah nggak peduli dengan siapa yang mereka pilih. Yang mereka akan perhatikan apa adalah kemudian tadi popularitas dan juga isi tas. Kalau elektabilitas kayaknya nggak terlalu ya kalau untuk masyarakat menengah ke bawah yaitu grassroots ya. Tapi memang dua itu populer, yang kedua memang isi tas. Dan yang kedua tentang isi tas ini karena orang Indonesia kan punya punya karakter itu nggak enakan gitu ya. Nah gitu. Jadi nggak enakan, ingin balas budi. Kalau saya sudah dikasih uang segitu, apalagi berkali-kali, masa saya nggak milih gitu kan? Ya ini masih melekat. Itulah gambaran bahwasannya kualitas pendidikan khususnya di bidang politik di masyarakat kita itu memang jauh dari memadai sehingga tidak mengangkat standar berpikir ke arah yang lebih tinggi lagi. Dan ini memang menguntungkan untuk parpol dan para elit politik yang mereka ingin menang gitu. Mereka nggak peduli apakah rakyatnya itu kritis nggak kritis, semakin nggak kritis semakin menguntungkan untuk mereka. Karena yang penting populer, yang kedua juga bisa mengeluarkan banyak bantuan. Makanya seperti bansos jor-joran itu salah satu cara untuk mengangkat elektabilitas seseorang begitu ya. Nah ini jadi kalau kita ingin mengubah kondisinya ya harus ceraskan dulu masyarakatnya. Tapi kondisi warga seperti saat ini ini menguntungkan untuk parpol dan elit politisnya begitu. Baik, Bung Iwan, apakah sepanjang peradaban Islam menjadi seorang politisi itu nggak harus mahal dan menempuhnya juga nggak harus dengan cara-cara yang nyeleneh alias ya cukup dengan cara-cara yang halal saja. Itu tadi nggak usah pakai isi tas segala gitu ya. Apakah Iya. seperti itu, Bung Iwan? Iya, jadi memang dalam Islam ya, menjadi politisi itu kan tidak mesti kemudian menjadi anggota dewan ya. Kalau di Islam ada majelis syuro begitu ya. Tapi seorang politisi itu orang yang bergerak di tengah-tengah umat untuk melakukan perbaikan pemikiran umat, melakukan kemudian pergolakan pemikiran, menghadapi berbagai macam pemikiran yang rusak begitu kan, dan juga apa namanya membongkar berbagai macam kejahatan-kejahatan atau manipulasi yang dilakukan oleh oleh rezim seperti itu. Jadi bisa dua memang bisa menjadi anggota dewan, yang kedua juga bisa memang menjadi politisi yang bergerak di tengah umat. Dan itu kan nggak mesti 5 tahunan dan nggak mesti juga kemudian keluar kos yang tinggi seperti itu. Karena memang berkhidmat kepada umat untuk melakukan riayatus syu'unil ummah seperti itu. Nah, nanti kalaupun ingin menjadi anggota namanya majelis ummah begitu ya, yang mungkin ada cost ya untuk kemudian dia terpilih menjadi seorang anggota majelis ummah seperti itu. Tetapi kan kalau orang itu dia memang betul-betul terlihat eh, khidmatnya, terlihat kemudian dia memang memberikan jasanya kepada masyarakat, dia memberikan banyak kepada masyarakat, maka orang seperti itu yang kemungkinan akan dipilih. Bukan sekedar populer karena dia public figure, tapi karena memang dia punya karya nyata untuk menaikkan taraf berpikir umat dan memperjuangkan hak-hak umat. Kalau sekarang mereka yang duduk di anggota DPR 1 sampai DPR bawah begitu kan, belum tentu umat kenal dan belum tentu mereka tuh punya kemudian kontribusi nyata kepada masyarakat, paling banter kepada konstituennya. Belum tentu untuk seluruh masyarakat. Nah, memang akhirnya dicarilah yang populer, yang kedua juga tadi bisa memiliki yang namanya
isi tas yang tebal begitu, Bang Nanang. Baik. Terima kasih Bung Iwan atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran politik yang berharga bagi bangsa kita. Semoga Bung Iwan sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Ya, Allah. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. amin. Baiklah pemirsa, khilafan yang dirahmati Allah. Demikianlah bincang-bincang kita dalam program Kabar Petang kita pada edisi sore hari ini. Saya Nang Sewanu undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.